Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Pagi hari ini kami bergantung sepenuhnya kepadamu, Roh Kudus yang kami cintai, Roh Kudus yang kami kasihi. Kami memberi hati kami sepenuhnya kepadamu. Buat sesuatu yang berbeda, buat sesuatu yang berbeda. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini Tuhan buat sesuatu yang spesial. Hanya dibutuhkan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Kalau didapatin orang yang haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan akan buat sesuatu. Ibadahmu akan menjadi berbeda kalau orang-orang di tempat sini ini memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tidak pingin yang lain, tapi pingin sesuatu yang datangnya dari Tuhan sendiri. Amin. Kitab Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Rasa haus dan lapar, pingin Tuhan, gak pingin yang lain, akan membuat Tuhan memanifestasikan kuasanya. Siapa yang pingin Tuhan pagi hari ini buat sesuatu? Pingin banget. Bangkit berdiri sama-sama. Siapkan hatimu. Kalau perlu matikan handphonemu, nggak usah lihat handphone, fokus sama pribadi Tuhan. Tutup matamu. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, we praise you, we adore you. Hanyalah untuk menyenangkan. I surrender all. I surrender all. To thee, my blessed Savior, I surrender. Aku berserah.
Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, saya beberapa kali bertemu dengan banyak orang dan ternyata mereka kepahitan dengan orang yang ngakunya Kristen, pengikut Kristus. Kenapa? Dari omongannya tidak pernah sesuai dengan kenyataannya. Nah, tidak heran banyak orang terluka, bahkan tersandung, bahkan gak mau ikut Tuhan. Bukan karena Yesusnya, karena ngelihat pengikutnya Yesus gak hidupin firman. Makanya kita mesti belajar setiap hari, koreksi diri, belajar firman, menyelaraskan pikiran, menyelaraskan kemauan, menyelaraskan kehendak kita sesuai dengan firman. Jangan sampai kita yang ngaku pengikut Kristus, kita yang ngaku menjadi orang percaya ini, ternyata kita malah jadi batu sandungan. Pinter ngomong tapi tidak pernah bisa melakukannya. Pinter ngomong, kata orang Jawa, tidak pinter ngelakoni. Tidak bisa melakukannya, percuma saja. Jadi kekristenan ini sebenarnya dinilai dan dilihat dari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan setiap hari. Bahkan orang yang percaya, tetanggamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluarga besarmu, temanmu, bahkan orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun melihat dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita lakukan, sebenarnya hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan apa tidak. Tapi kelihatannya kita sering hidupnya tidak mempermuliakan nama Tuhan, malah menjadi batu sandungan, bahkan hidup kita malah mencerminkan tindakan dan perbuatannya setan. Itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan lihat di 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Kita mesti belajar melatih tubuh kita ini untuk beribadah, untuk takluk kepada firman, untuk tunduk kepada firman. Ketika kita mulai latih diri kita ini, seluruh anggota tubuh kita ini kita latih begitu rupa. Makanya kita perlu belajar firman, merenungkan firman. Semakin kita latih, akhirnya kita bisa menguasai seluruhnya. Tindakan kita, sikap kita, tutur kata kita, perlakuan kita, semuanya dalam tubuh kita ini harusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai ditolak. Kita banyak orang nginjil tapi kelakuannya buruk. Banyak orang ngomong firman tapi tidak sesuai. Apalagi kalau suami istri ya. Engkau benar-benar harus memberi contoh loh. Apa yang kamu katakan itu yang pernah kamu lakukan, apa yang kamu perbuat. Saya pun sebagai hamba Tuhan belajar. Apa yang saya ajarkan itu yang saya udah pernah hidupin dan saya ngalami kemenangan. Saya nggak bisa ngajar kata-kata kosong, teori tok belakang, nggak bisa. Saya mengajarkan kehidupan yang berkemenangan. Makanya setiap hari saya menyerahkan hati saya ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan, sampai garis akhir aku pingin kau dapatin berkenan. Tuhan, sampai garis akhir aku pingin didapatin menjadi orang yang berketetapan sesuai dengan ketepatan ilahi, melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak bercacat celah. Makanya sampai hari ini setelah saya mengalami percaya Tuhan, sampai hari ini saya melatih tubuh saya dalam segala hal. Bapak Ibu, kalau engkau nggak bisa memiliki pengendalian diri, coba belajar puasa. Kalau engkau nggak bisa mengendalikan masalah makan saja, nanti bentuk badanmu berubah. Banyak penyakit mendatangimu ketika kegemukan terjadi. Orang-orang yang gemuk itu sebenarnya kenapa sih? Karena nggak bisa ngontrol hal simpel loh, masalah makan aja. Ini orang yang dengerin saya yang badannya obesitas ini mesti belajar mengendalikan diri. Dulu saya pun juga begitu. Sejak COVID berat badan saya naiknya signifikan sekali. Dan sekarang saya udah mulai melatih tubuh saya, mengendalikan pola makan saya, atur begitu rupa, pola tidur saya. Dan saya sangat-sangat diberkati. Dan akhirnya sampai hari ini berat badan saya tinggal 70, turun 15 kilo. It's powerful, itu berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Dan saya belajar terus menaklukkan hati saya ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Memberi diri saya ini sepenuhnya di hadapan Tuhan dalam segala hal. Dari pola makan, tata bicara, gaya hidup, apapun lah yang saya kerjakan, saya lakukan, saya mau pingin didapati mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita harusnya mencerminkan kemuliaan nama Tuhan dalam segala hal. Sehingga ketika kita
memberitakan Injil, kita nggak jadi batu sandungan. Tapi banyak orang pintar ngomong saja, tapi nggak pintar melakukannya. Ujungnya orang kepahitan dengan kelakuannya orang Kristen. Banyak sekali loh orang orang berkelakuan buruk dan akhirnya jadi batu sandungan. Banyak orang tersandung gara-gara hamba Tuhan. Yang kelakuannya jelek lah, yang kelakuannya buruk, yang mata duitan dan lain sebagainya. Makanya sebelum jadi hamba Tuhan kita harus belajar menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Roh Kudus. Kita harus belajar pikul salib, sangkal diri, mati daging, supaya sampai garis akhir ini kita ini didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sampai garis akhir kita didapati menjadi orang yang berjalan dalam ketetapan Tuhan. Harusnya hidup kita semakin hari semakin orang bisa melihat perbuatan Yesus, kelakuannya Yesus, tindakannya Yesus yang manifestasi melalui sikap kita. Ini penting sekali. Jangan sampai malah jadi batu sandungan. Banyak orang ngomong begini, orang ke gereja, ngakunya orang gereja, tapi kelakuannya kayak begitu. Ngakunya hamba Tuhan kok menipu. Ngakunya orang Kristen kok kelakuannya jelek, kok hidup dalam kebencian. Kan berarti orang itu memperhatikan kehidupan kita. Apalagi orang-orang dunia itu memperhatikan kehidupannya orang Kristen. Kalau orang ke Kristen ya kelakuannya pasti mencerminkan kasih, mencerminkan panjang sabar dan lain sebagainya. Buah roh harus manifestasi dalam kehidupan kita. Itu penting sekali. Manifestasi dari buah Roh Kudus itu harus semakin nyata. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita ngerti firman, semakin kita diubahkan, semakin kita berjalan dalam kebenaran, semakin hidup kita semakin jadi berkat bagi banyak orang. Karena orang lain melihat apa yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Hari ini, kalau engkau ngaku orang Kristen tapi sukanya ribut, hidupmu babak belur, hancur-hancuran, hidup dalam dosa, mulutmu jahat, kelakuannya busuk, engkau menjadi seorang penjinah, ya artinya perlu bertobat dan berubah hari ini. Engkau perlu memberi hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Perlu mendedikasikan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ini pelajaran kehidupan yang harus kita ngalami kemenangan dalam segala hal. Kalau kita ini nggak bisa menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus, kita akan menjadi orang Kristen yang kedagingan. Perhatikan baik, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Harus belajar menguasai seluruh anggota tubuh kita. Harus kita bisa mengendalikan diri dengan baik. Kita harus bisa kontrol dengan baik. Dasarnya, pusatnya adalah firman Tuhan, harus sejalan dengan kebenaran. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita ini setiap hari berjalan dalam kebenaran, setiap hari kita berjalan dalam kesucian, semakin sesuai dengan ketetapan Tuhan, orang lama-lama bisa menikmati manifestasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita loh. Orang bisa melihat betapa dahsyatnya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga orang bisa tertarik dengan kehidupan kita. Yang membuat menarik dari kehidupan kita, kalau orang itu bisa melihat kita ini punya tata krama, punya etika, kehidupan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Itu baru orang bisa melihat, oh benar ya, hidupmu itu menarik. Bayangkan Bapak Ibu, kalau engkau jadi hamba Tuhan, mungkin jadi pemberita Injil, mungkin mau memberikan kesaksian, tetapi orang di sekitarmu, orang di lingkunganmu, di keluargamu malas ngelihat kelakuanmu yang buruk dan jelek. Suka berantem dengan suamimu, suka gegeran dengan anakmu, suka ribut di gereja, ribut di pekerjaan, hidup nggak jadi contoh. Bisa dibayangkan itu. Apalagi engkau yang ngaku orang Kristen, kamu kerja di sebuah perusahaan, tapi nggak punya reputasi yang baik. Reputasinya selalu buruk, bahkan pernah di SP1, SP2. Berarti ada yang salah yang harus diperbaiki. Ini penting sekali, kehidupan kekristenanmu harus jadi contoh bagi banyak orang. Harus jadi teladan. Orang bisa melihat, loh beda loh ternyata ya. Anak Tuhan dan orang yang tidak kenal Tuhan itu beda. Orang yang aku Kristen percaya Tuhan dan tidak itu beda. Benar-benar terlihat perbedaannya. Harusnya kan seperti itu. Jangan sampai kita malah mencemarkan nama Tuhan. Nama Tuhan harus dipermuliakan melalui kehidupan kita, melalui sikap kita, melalui tindakan kita, melalui semua keputusan kita. Orang bisa melihat benar beda ya. Karena orang dunia tidak melihat agama kita loh. Dia melihat kelakuan, sikap, dan tindakan mencerminkan kemuliaan Tuhan apa tidak.
mempermuliakan nama Tuhan apa tidak? Atau malah sebaliknya, hidupmu harus didedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang pelayanan apalagi, yang pelayanan di mimbar, yang jadi hamba Tuhan, hidupmu harus benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam segala hal. Sikap, tindakan, perbuatanmu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan, sehingga orang bisa melihat kedahsyatan Tuhan melalui hidupmu. Jangan malah orang tersandung. Hari ini orang-orang banyak kepahitan dengan gereja Tuhan. Hari ini banyak orang kepahitan dengan hamba Tuhan, karena tidak mencerminkan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tersesat, terhilang. Ya memang kepahitan, sakit hati dan lain sebagainya itu keputusan hati. Tapi kan gak semua orang dewasa. Kalau orang udah dewasa di dalam Kristus kan bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang sesat dan mana yang tidak. Dan hari ini harusnya hidup kita kan dipanggil untuk jadi berkat bagi banyak orang. Bukan malah untuk jadi batu sandungan, bukan untuk jadi trouble, bukan untuk bikin masalah, bikin keributan apalagi. Hidup kita itu dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Hidup kita semakin diubahkan dan menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi terang kemuliaan Tuhan yang Tuhan manifestasi melalui sikap dan tindakan kita. Tapi kita memang harus mengambil keputusan hari ini dengan benar. Jangan sampai kita malah menjadi bagian orang yang menjadi batu sandungan. Orang banyak kepahitan dengan orang-orang Kristen, banyak kepahitan dengan gereja, banyak kepahitan dengan kelakuannya para hamba Tuhan. Kenapa? Memang benar didapatin, tidak semuanya hamba Tuhan itu murni dan tulus. Ada hamba Tuhan yang mencari keuntungannya sendiri, merasa hebat, merasa benar, merasa pintar, merasa bisa dan lain sebagainya. Hari ini meski belajar memberi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan, mendedikasikan hati ini sepenuhnya sama Tuhan, nanti kita akan lihat apa yang Tuhan mulai kerjakan dalam kehidupan kita. Hidup kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dan orang bisa diberkati melalui sikap dan tindakan kita. Orang diubahkan melalui kehidupan kita. Karena kita sudah terbiasa melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Mulutmu terutama yang bawel-bawel belajar lebih banyak diam. Yang tangannya harus belajar orang menjadi diberkati melalui tanganmu, karena tanganmu menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Jangan pelit, jangan kikir, belajar memberi. Sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu, tubuhmu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan orang bisa benar-benar real bisa melihat manifestasi Tuhan dalam hidupmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita meski terus belajar setiap hari untuk diubahkan dan diubahkan dan diubahkan. Bapak Ibu yang punya suami istri, coba lihat, tanya pasanganmu, hidupmu selama ini jadi berkat belum, menyakitin belum, mengecewakan belum. Tanya anak-anakmu itu bangga dengan hidupmu apa tidak, atau malah kepahitan. Coba dikoreksi masing-masing. Belajar terus menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan sampai menjadi orang yang jahat, busuk, dan benar-benar tidak mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajari hari mengubahkan hatimu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kita ini harus memiliki kehidupan yang berintegritas. Sebab apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari dalam hati kita. Kalau hati kita murni, yang harusnya yang keluar dari mulut kita murni. Kalau yang dari hati kita kotor, najis, busuk, jelek, ya pastinya nanti akan terlihat apa yang kita katakan. Makanya seseorang akan terlihat lama-lama aslinya itu seperti apa. Segala sesuatu yang busuk di dalam hati kita itu kita nggak bisa tutupin. Hidup kita harus berintegritas. Hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam diri kita. Kalau tidak, suatu hari orang akan banyak terluka dan tersandung karena sikap dan tindakan kita yang busuk. Saya perhatikan banyak sekali orang tersandung dengan kelakuannya, orang-orang yang ngakunya ikut Yesus. Makanya tidak heran orang gak mau percaya Yesus karena ngelihat kelakuanmu. Coba bayangkan saja Bapak Ibu, di seluruh kota ini, di Jakarta mungkin atau di kota-kota besar, satu rumah itu rata-rata punya beberapa pembantu. Tapi kalau hidupnya tuannya, nyonyanya benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan, mencerminkan karakter Yesus,
Orang-orang pembantumu, mungkin asisten rumah tanggamu atau sopirmu, mereka akan melihat betapa manisnya, betapa baiknya, betapa jujurnya, betapa tulusnya hidupmu. Sehingga apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan memberkati banyak orang. Mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau engkau punya pembantu bertahun-tahun, tapi mereka nggak bisa melihat manifestasi Tuhan dalam hidupmu, ya patut dipertanyakan. Apalagi jadi tuan atau jadi nyonya di rumah, tapi pembantumu gonta-ganti bolak-balik. Jangan-jangan hidupmu tuh kejem, hidupmu nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan, egois sehingga orang di sekitarmu nggak tahan dengan hidupmu. Harusnya kan orang bisa menikmati Tuhan melalui kehidupan kita, melalui sikap dan tindakan kita. Orang itu bisa melihat manifestasi kuasa Tuhan. Orang harusnya bisa melihat betapa baiknya kasih setia anugerah yang manifestasi melalui kehidupan kita. Sehingga mereka melihat Yesus yang benar-benar kita hidupin, kita kerjakan, kita lakukan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kalau pembantumu saja nggak diberkati melalui hidupmu, mereka nggak kerasan. Coba dikoreksi dirimu, jangan-jangan kelakuanmu busuk jelek. Apalagi sesama suami istri suka ribut berantem. Bagaimana dengan orang lain? Orang-orang yang nggak percaya Tuhan, kalau ngelihat kelakuanmu busuk, kelakuanmu jelek, orang itu nggak mau percaya dengan Yesus karena ngelihat kelakuan pengikutnya yang busuk, jelek, dan jahat. Nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Banyak bahkan orang benci dengan orang Kristen karena ngelihat kelakuan dan tindakannya bertolak belakang dengan apa yang dihidupinya, bertolak belakang dengan apa yang dipelajarinya. Kalau kita memberi hati sepenuhnya sama Tuhan, kita mendedikasikan hidup ini sama Tuhan, benar-benar kita belajar mati terhadap diri kita sendiri. Kita hidup untuk Kristus. Kita berjalan dalam kebenaran. Kita berjalan dalam kesucian. Kita berjalan dalam setiap langkah kita, setiap tindakan kita, setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Benar-benar berhati-hati, bertindak hati-hati. Jangan sampai malah jadi batu sandungan. Kalau hidup kita ini apalagi maitin orang lain, masih simpan kebusukan, simpan kejelekan, simpan kelakuan gak jauh beda dengan orang dunia. Bagaimana orang-orang yang gak kenal Tuhan bisa melihat manifestasi Kristus di dalam diri kita? Memberi hatimu sepenuhnya, memberi dirimu sepenuhnya, mendedikasikan untuk Kristus. Semakin hari hidupmu akan diubahkan. Berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, diubahkan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan mengubahkan seluruh kehidupanmu, membawa perjalanan hidupmu menjadi serupa segambar dengan Kristus. Bapak Ibu, banyak orang hari ini hanya menjalankan rutinitas agamawinya. Banyak orang hanya datang beribadah, tapi dalam praktek hari-harinya, praktek kehidupannya tidak pernah mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Hidupnya biasa saja, hidupnya jadi trouble, hidupnya nggak jadi berkat, hidupnya bikin masalah malahan, hidupnya malah bikin kekacauan. Apalagi yang terlibat jadi hamba Tuhan, terlibat pelayanan-pelayanan mimbar ini harus memberikan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, mati terhadap diri sendiri. Makanya saya berulang kali mengajarkan bahwa kekristenan itu harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Matiin semua egomu, matiin semua hawa nafsumu, matiin semua keinginanmu, supaya Kristus manifestasi melalui hidupmu. Supaya dari semua tindakan, sikap, dan perbuatanmu mencerminkan perbuatannya Yesus Kristus Tuhan. Orang bisa melihat manifestasi kuasa Tuhan, bukan melihat egomu, melihat amarahmu, melihat hawa nafsumu, melihat semua kebusukan dan kejelekanmu. Segala sesuatu yang di dalam hati kita ini, yang tersembunyi sekalipun, suatu hari akan manifestasi keluar, terlihat, akan benar-benar muncul, dan itu manifestasi dari semua tindakan dan perbuatanmu. Nah, bahkan kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Yang di dalam hati kita pun Tuhan selidiki, Tuhan tahu, Tuhan mengerti kok. Makanya kita harus belajar setiap hari mendedikasikan hidup ini sama Tuhan. Belajar, jadi berkat. Belajar, kalau jadi tuan, jadi nyonya, jadi bos,
Tunjukin bahwa kita ini memiliki karakter Kristus. Kita jadi pegawai, jadi ibu rumah tangga, jadi suami, jadi tanggung jawab. Benar-benar memiliki karakter Kristus. Sehingga kita pun dimanapun ditempatkan, kita dimanapun berada, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena panggilan kita menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi batu sandungan. Hari ini masih ada kesempatan. Kasih karunia Tuhan masih tersedia. Kalau hidupmu selama ini bikin trouble, bikin masalah, berubah jadi berkat. Berubah dari semua kejahatan dan kebusukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar memberi hati sepenuhnya sama Tuhan, mendedikasikannya sepenuhnya sama Tuhan, dan kita mau berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan, berjalan memberi hati, memberi pikiran, memberi perasaan sama Tuhan. Sampai garis akhir kita seia sekata, sesuai dengan apa yang Yesus nyatakan. Jangan sampai hidup kita malah jadi batu sandungan. Jangan hidup kita menjadi kutuk buat orang lain, menjadi masalah buat orang lain. Kita dipanggil untuk jadi berkat dan memberkatin banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Amin. Saya berdoa hari ini kita belajar mengkoreksi hati, menyelidiki sampai kedalaman batin ini. Tuhan, selama ini hidupku ini sudah berkenan belum? Tuhan, selama ini aku ini bikin problem apa enggak? Aku ini jadi batu sandungan atau aku ini jadi berkat? Selidikin masing-masing. Yang paling tahu dirimu adalah seluruh kehidupanmu, sikap dan tindakanmu. Itu akan mencerminkan siapa engkau sesungguhnya di hadapan Tuhan. Saya berdoa hari ini, Tuhan bekerja, Tuhan bicara dalam hatimu, Roh Kudus menginsapkan segala sesuatu yang buruk dalam hatimu, dan engkau mulai belajar berubah menjadi serupa segambar dengan Kristus dalam segala hal. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mau mulia. Kami materaikan firman dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan, dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan Tuhan, dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, ayo berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam Tuhan. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Dia suruh maju. Ibu yang